di channel SKB CASN, di mana di channel ini kita akan membahas soal-soal seleksi kompetensi bidang atau soal-soal SKB untuk seleksi CPNS dari berbagai macam jabatan. Jadi nggak cuma satu jabatan ya, kita bahas banyak sekali jabatan di seleksi CPNS ini. Tapi kalau ada nih jabatan-jabatannya yang serumpun ataupun sama untuk seleksi P3K, boleh banget juga untuk nonton video ini sebagai media pembelajaran teman-teman, karena banyak sekali jabatan-jabatan yang di CPNS ada dan di P3K juga ada. Dan di video kali ini aku akan membahas soal-soal SKB CPNS untuk jabatan perancang peraturan perundang-undangan. Jadi buat teman-teman yang mendaftar untuk jabatan ini boleh banget nonton video ini sampai selesai ya, buat tahu soal-soalnya perkiraannya apa aja. Dan soal-soal dalam video ini aku bikin berdasarkan Permenpan nomor 41/M.Pan/12/2000 dan beserta kisi-kisinya. Jadi BKN mengeluarkan kisi-kisi dan juga Permenpan untuk jabatan-jabatan yang ada di CPNS, yang ada di ASN gitu. Salah satunya adalah jabatan perancang peraturan perundang-undangan ini. Jadi ada kisi-kisinya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu kisi-kisinya bisa cari di Google kisi-kisinya apa aja. Aku mau cantumin tapi agak panjang ya karena dia kayak tabel gitu. Jadi soal-soal yang dibikin berdasarkan kisi-kisi dan juga berdasarkan Permenpan. Baik, langsung aja kita masuk ke soal pertama. Soal pertama dalam soal SKB CPNS, jabatan perancang peraturan perundang-undangan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Pilihan jawabannya: A. Himpunan norma yang bersifat sementara. B. Ketentuan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang mengikat dan bersifat umum. C. Kebijakan pemerintah yang tidak tertulis. D. Dokumen yang hanya berlaku untuk instansi tertentu. E. Semua jawaban salah. Aku ulangin soalnya. Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Pilihan jawabannya: A. Himpunan norma yang bersifat sementara. B. Ketentuan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang mengikat dan bersifat umum. C. Kebijakan pemerintah yang tidak tertulis. D. Dokumen yang hanya berlaku untuk instansi tertentu. Atau E. Semua jawaban salah. Dan jawaban untuk soal nomor 1 adalah B. Pembahasannya, peraturan perundang-undangan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang bersifat mengikat dan berlaku umum. Aku ulangin, peraturan perundang-undangan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang bersifat mengikat dan berlaku umum. Itu dia teman-teman jawaban untuk soal nomor 1. Teman-teman bisa jawab dulu di kolom komentar, nanti dicocokin jawabannya di kunci jawaban yang ada di video ini. Kalau mau jawab duluan boleh banget. Jadi bisa tahu nih teman-teman lebih banyak salah atau lebih banyak benar. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Instrumen hukum apa yang memiliki kedudukan setara dengan undang-undang? Instrumen hukum apa yang memiliki kedudukan setara dengan undang-undang? Pilihan jawabannya peraturan daerah, B. Keputusan presiden, C. Peraturan pemerintah, D. Peraturan menteri, atau E. Semua jawaban benar. Aku ulangin ya, instrumen hukum apa nih yang memiliki kedudukan setara dengan undang-undang? Pilihan jawabannya A. Peraturan daerah, B. Keputusan presiden, C. Peraturan pemerintah, D. Peraturan menteri, E. Semua jawaban benar. Dalam setiap video yang diupload di channel SKB CASN, soal yang dibahas cuma 5 ya teman-teman. Kalau teman-teman gak sabar pengen punya semua soalnya, bisa beli ke Telegram @skbcsn. Harga satu paket hanya Rp10.000 aja. Dan jawaban untuk soal nomor 2 adalah C. Pembahasannya, peraturan pemerintah memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang karena dibentuk untuk melaksanakan undang-undang. Aku ulangin, peraturan pemerintah memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang karena dibentuk untuk melaksanakan undang-undang. Jadi itu ya teman-teman jawaban untuk soal nomor 2. Ini mohon maaf ya kalau ada background sound motor lewat ya, mohon maaf. Ya harap maklum aja ya. Baik, karena ini kita rekamnya nggak di studio ya, jadi ya banyak suara bocor. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Teori hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk mencapai keadilan disebut. Pilihan jawabannya, teori
A. Teori utilitarianisme, B. Teori positivisme, C. Teori hukum alam, D. Teori sosiologis, E. Teori normatif. Aku ulangin soalnya ya teman-teman. Teori hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk mencapai keadilan disebut. Pilihan jawabannya A. Teori utilitarianisme, B. Teori positivisme, C. Teori hukum alam, D. Teori sosiologis, E. Teori normatif. Dari pilihan jawaban ini, untuk nomor 3, kira-kira jawabannya apa nih? Jawaban untuk nomor 3 adalah C. Pembahasannya, teori hukum alam berpendapat bahwa hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang universal. Teori hukum alam berpendapat bahwa hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang universal. Itu dia ya teman-teman jawaban untuk soal nomor 3. Sebelum kita bahas soal nomor 4, teman-teman jangan lupa buat subscribe dan klik loncengnya biar tahu aku update video apa hari ini. Karena aku update video setiap hari. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, apa fungsi utama dari Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan? Pilihan jawabannya A. Menyusun anggaran pemerintah, B. Mengawasi pelaksanaan peraturan, C. Merancang dan menyusun peraturan perundang-undangan, D. Mengatur administrasi pemerintahan. Aku ulangin soalnya, apa fungsi utama dari Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan? Pilihan jawabannya A. Menyusun anggaran pemerintah, B. Mengawasi pelaksanaan peraturan, C. Merancang dan menyusun peraturan perundang-undangan, D. Mengatur administrasi pemerintahan. Kira-kira jawaban untuk soal nomor 4 ini apa nih? Silahkan dijawab dulu di kolom komentar, nanti cocokin dengan kunci jawaban. Jawaban untuk soal nomor 4 adalah C. Pembahasannya, Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan bertugas untuk merancang dan menyusun peraturan perundang-undangan. Aku ulangin ya, Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan bertugas untuk merancang dan menyusun peraturan perundang-undangan. Itu dia jawaban untuk soal nomor 4. Dan kita akan lanjut ke soal terakhir di video ini, itu adalah soal nomor 5. Nanti di akhir video aku akan kasih satu soal PR yang bisa teman-teman jawab dan kita bahas di video soal SKB CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan berikutnya. Gitu ya. Kita langsung aja soal nomor 5. Soal nomor 5, kegiatan apa yang dilakukan dalam menelaah data peraturan perundang-undangan? Pilihan jawabannya A. Menganalisis dampak peraturan, B. Menghapus peraturan yang tidak berlaku, C. Mengkaji relevansi peraturan, D. Semua jawaban benar, atau E. A dan C saja yang benar. Aku ulangin soalnya, kegiatan apa yang dilakukan dalam menelaah data peraturan perundang-undangan? Pilihan jawabannya A. Menganalisis dampak peraturan, B. Menghapus peraturan yang tidak berlaku, C. Mengkaji relevansi peraturan, D. Semua jawaban benar, atau E. Hanya A dan C saja yang benar. Kira-kira apa jawaban dari soal nomor 5 ini? Jawaban dari soal nomor 5 adalah E. Pembahasannya, kegiatan menelaah data peraturan perundang-undangan melibatkan analisis dampak dan pengkajian relevansi peraturan. Pembahasannya, kegiatan menelaah data peraturan perundang-undangan melibatkan analisis dampak dan pengkajian relevansi peraturan. Itu dia 5 soal yang kita bahas pada video kali ini yang ada pembahasan dan kunci jawabannya. Dan berikutnya aku akan kasih satu soal PR yang bisa teman-teman jawab dulu di kolom komentar ataupun di buku masing-masing. Nanti kunci jawabannya dan pembahasannya kita bahas di video soal SKB CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan berikutnya. Jadi teman-teman subscribe aja dan pantau aku update video apa hari ini. Karena aku upload video setiap hari ya teman-teman. Dan jabatannya banyak, jadi aku gak cuma satu jabatan doang, tapi aku upload di banyak jabatan juga. Jadi buat teman-teman yang males nih nungguin videonya, bisa beli juga paket soalnya di Telegram @skbcasn ya. Baik, soal nomor 6. Dalam pengumpulan data peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah pilihan jawabannya A. Sumber data yang tidak jelas, B. Keakuratan dan keandalan sumber data, C. Hanya data yang mendukung, D. Data dari media sosial, E. Semua jawaban salah.
Ini soal PR. Teman-teman jawab dulu, silakan dijawab dan kita bahas di video selanjutnya ya. Aku nggak cuma menyediakan satu jabatan aja paket soalnya, enggak, tapi menyediakan banyak sekali paket soal. Harga satu paketnya itu Rp10.000, isinya tuh 50 soal ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa request nih kalau jabatan teman-teman belum dibahas dan teman-teman pengen dibahas jabatannya, bisa banget request ke Telegram ataupun komen aja di YouTube ataupun TikTok @skbcasn. Teman-teman tinggal bilang aja, "Kak, mau dong dibahas video jabatan ini dong, Kak, dibikinin video jabatan ini dong." Boleh banget teman-teman. Dan teman-teman kalau nggak sabar pengen punya full paket soalnya, bisa juga beli ke Telegram, harganya Rp10.000 aja. Tapi kalau nggak mau beli, bisa juga tungguin video-video yang akan kita upload ke depannya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua lulus CPNS ya. Terima kasih. Bye-bye.